Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Nam ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan ya pembelajaran kita. Belajar contoh-contoh menentukan jabatan atau kedudukan suatu kata dalam bahasa Arab dengan buku kita ya. Buku ini, buku yang kita pegang, kita pelajari, buku contoh-contoh menentukan jabatan suatu kata dalam bahasa Arab. Jilid pertama, ini masih jilid yang pertama ya. 6. Kali ini kita akan masuk membahas contoh yang ke 61. Contoh ke-61. Contoh 61 berbunyi Ka'anna hamidan asadun. Ka'anna hamidan asadun. Muhammad itu seperti singa. Hamidan di sini hamidan adalah isim kana. Alasannya karena setiap mubtada yang kemasukan kana menjadi isim ka'anna. Jadi isim kana. Kemudian di fathah huruf terakhirnya karena isim kana itu mansubun, dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga hamidan adalah isim kana yang mansubun dan tanda mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Nah, kana hamidan hamidun. Hamidan isim kana mansubun dan tanda mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Sekarang asadunnya adalah khobar ka'anna. Khobar kana. Apa alasannya? Karena penyempurna makna isim kana. Penyempurna bagaimana maksudnya? Maksudnya dengan adanya asadun, isimnya kana yaitu hamidan memiliki makna yang sempurna ya. Dengan adanya asadun, isimnya kana yaitu hamidan memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini yaitu apa? Hamid dan asad, terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian berkaitan dengan harokatnya di dhammatan min huruf terakhirnya karena khobar kana itu selalu marfu. Perhatikan, khobar kana selalu marfu. Dan tanda marfu'nya adalah dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga asadun adalah khobar kana yang marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Inilah contoh yang ke-61. Kita masuk contoh ke-62. Kanaka fahimun. Sepertinya kamu faham. Ka ini kanaka, ka-nya ada isim kana. Karena setiap mubtada yang kemasukan kana menjadi isim kana. Dan ka di fathah huruf terakhirnya. Kenapa? Karena ka merupakan dhamir yang mabni, dhamir kata ganti yang harokatnya tetap atau tidak bisa mengalami perubahan, yang mana ka ini selalu di fathah, sehingga walaupun sebagai isim kana, harokat huruf terakhirnya tetap di fathah. Sehingga ka ini kanaka, ka adalah isim kana yang berupa dhamir yang mabni di atas fathah.
Nah, kemudian fahimun. Fahimun adalah khobar kana. Khobarnya kana. Kenapa demikian? Ya karena penyempurna makna isim kana. Dengan adanya fahimun, isimnya kana, maksudnya itu hamid. Afwan, ini kok hamid ya. Isimnya kana bukan hamid, tapi adalah ka. Afwan, salah tulis ini ya, harusnya ka. Dengan adanya fahimun, isimnya kana yaitu ka di sini memiliki makna yang sempurna, Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini yaitu ka dan hamid, terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian di dhamma tanwin huruf terakhirnya, maksudnya di fahimun, di dhamma tanwin huruf terakhirnya, karena khobar kana itu selalu marfu, dan tanda marfu'nya dengan didhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga fahimun adalah khobar kana yang marfu', dan tanda marfu'nya dengan didhamma karena isim mufrad. Ya, ini contoh ke-62. Contoh ke-63. Contoh ke-63 berbunyi Muhammadun tawilun lakina Khalidan qasirun. Muhammad itu tinggi tetapi Khalid pendek. Muhammadunnya dia mubtada karena isim ma'rifat terletak di awal kalimat, maka sebagai mubtada. Dan di dhamma huruf terakhirnya ya karena mubtada itu marfu ya. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga Muhammadun adalah mubtada yang marfu'un. Dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Kemudian tawilun dia adalah khobar. Kenapa? Karena penyempurna makna mubtada. Nah, dengan adanya tawilun, maka mubtada'nya Muhammadun memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian berkaitan dengan harokat di dhamma tanwin huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga tawilun adalah khobar yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Lakina Khalidan, sekarang Khalidan adalah isim lakina. Kenapa demikian? Karena setiap mubtada yang kemasukan lakina menjadi isim lakina. Kemudian di fathah huruf terakhirnya, Khalidan di fathah huruf terakhirnya, karena isim lakina itu mansubun, isim lakina mansub, dan tanda mansubnya dengan di fathah huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga Khalidan adalah isim lakina yang mansubun dan tanda mansubnya dengan fathah karena isim mufrad. Asadun sekarang Asadun adalah khobar lakina. Kenapa? Karena penyempurna makna isim lakina. Dengan adanya sadun, isimnya lakina Khalidan memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian berkaitan dengan harokat
kata dengan harokat ya. Di dhamma tanwin huruf terakhirnya. Karena khobar lakina itu selalu marfu' dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga sadun adalah khobar lakina yang marfu'on dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Berikutnya kita masuk contoh yang ke-64. Contoh ke-64. Al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun. Ini artinya harusnya bukan ini ya, ini artinya sebelum tadi ya. Al-kitabu saghirun, kitab itu kecil tetapi dia bermanfaat. Kitab itu kecil tapi dia bermanfaat. Nah, Al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun. Ini kesalahan mengartikan. Al-kitabu dia sebagai mubtada. Karena setiap isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat maka sebagai mubtada. Dan di dhamma huruf terakhirnya kalau mubtada itu selalu marfu' ya, mubtada marfu'. Dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga al-kitabu adalah mubtada yang marfu'un dan tanda marfu'nya dengan di dhamma karena isim mufrad. Kemudian saghirun adalah khobar karena penyempurna makna mubtada. Dengan adanya saghirun, mubtada'nya al-kitabu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Kemudian di dhamma tanwin huruf terakhirnya karena khobar itu selalu marfu' ya, khobar semarfu' dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Ini bukan tawilun ya, harusnya saghirun. Nah, sehingga saghirun adalah khobar yang marfu' dan tanda marfu'nya dengan dhamma karena isim mufrad. Hu adalah isim lakina. Karena setiap mubtada yang kemasukan lakina menjadi isim lakina. Hu di dhamma karena hu merupakan dhamir yang mabni. Kata ganti yang apa? Kata ganti yang harokatnya tetap atau tidak bisa mengalami perubahan. Sehingga walaupun sebagai isim lakina, harokatnya tetap di dhamma. Sehingga hu ada isim lakina yang berupa dhamir yang mabni di atas dhamma. Kemudian tentang mufidun adalah khobar lakina karena penyempurna makna isim lakina. Dengan adanya mufidun, isim lakina yaitu hu memiliki makna yang sempurna. Dan juga dengan bergabungnya dua kata ini terbentuklah kalimat yang sempurna. Di dhamma tanwin huruf terakhirnya karena khobar lakina itu selalu marfu' ya, dan tanda marfu'nya dengan di dhamma huruf terakhirnya ketika berupa isim mufrad. Sehingga mufidun adalah khobar lakina yang marfu'on dan tanda marfu'nya dengan di dhamma karena isim mufrad. 6. Sekian dulu ya yang kita bahas pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.